bersama-sama masuk dalam doa. Yes. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada malam hari ini Kau kembali pertemukan kami Tuhan. Melalui Zoom meeting ini Tuhan, kami akan bersama-sama Tuhan Yesus mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk kami memuji muliakan nama-Mu dalam ibadah FA pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, Kau kiranya yang melihat setiap hati kami, ampunilah kami Tuhan jika masih terdapat hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan Kau yang sendiri yang akan melayakkan kami Tuhan, supaya kami layak untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami Tuhan, memuji muliakan nama-Mu, menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, biarkanlah malam hari ini kami dapat mempersembahkan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, kiranya kami serahkan ibadah FA kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bentar ya. Mari kita sama-sama naikkan pujian segala puji syukur.
saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kita mau naikkan pujian ini dari awal. Nanti pas ref, saya mau semuanya jempolnya dua-duanya diangkat ke atas, kita goyangkan sama-sama, oke? Kita mulai dari awal, segala puji syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Jempolnya. Soraklah, haleluya. Angkat-angkat, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sama-sama katakan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Mari sebelum kita masuk ke doa syafaat, renungan firman Tuhan, sama-sama kita akan naikkan pujian. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Aku bertahan
Mari kita angkat pujian kita.
aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Amin. Silakan doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini Engkau pertemukan kami melalui Zoom ini. Kami sudah menyatakan bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Engkau bebas berkarya sepenuhnya dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjadi penguasa tunggal atas hidup kami Tuhan Yesus. Malam ini seberapa kami yang ada, kami mau bersatu hati, bersama-sama menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersatu hati, kami meminta anugerah-Mu untuk bangsa kami Indonesia. Kami bawa bangsa kami yang kami cintai ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang begitu mengasihi bangsa kami. Sampai dengan saat ini kami melihat bahwa Engkau ada di bangsa kami. Engkau campur tangan atas segala sesuatu yang ada di bangsa ini Tuhan. Engkau tetap pegang kendali penuh atas bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu besar atas bangsa kami. Kami berdoa memberkati para pemimpin-pemimpin di bangsa kami. Dari presiden, wakil, para menteri, lembaga tinggi negara, pemerintah-pemerintah di daerah, aparat keamanan seluruhnya, Tuhan kami berdoa memberkati setiap mereka, biar berkat hikmat daripada Tuhan turun atas setiap mereka, sehingga apapun keputusan-keputusan yang hari-hari ini harus diambil oleh para pemimpin kami, Tuhan Engkau menyertainya, Engkau memberkatinya Tuhan. Kami berdoa biar takut akan Engkau juga ada atas para pemimpin bangsa kami, pemimpin kota kami Tuhan, orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan menjadi pemimpin-pemimpin di atas kami. Biar kami mau perkatakan bahwa mereka disertai oleh Tuhan, mereka dianugerahi roh yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gubernur kami secara khusus dan wakilnya juga semua tim yang ada dalam mengelola kota kami ini secara khusus. Kami berdoa Tuhan, biar hikmat-Mu juga menyertai mereka semua Tuhan. Kami berdoa biar ada kerjasama yang baik khususnya antara kami warga kota Jakarta dengan pemerintah yang ada, sehingga kami boleh saling menolong, saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lainnya.
Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera-Mu ada atas kota kami, atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa malam hari ini untuk gereja kami. Gereja Betani Kelapa Gading, kami sungguh bersyukur sampai saat ini Engkau menunjukkan kasih karunia-Mu yang besar atas gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Budi Prasojo, bersama dengan Ibu dan seluruh keluarga besarnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kekuatan, kesehatan, hikmat, pengurapan yang selalu baru Engkau berikan kepada hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya. Kami juga berdoa buat semua teman-teman pengerja Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kami semua tetap setia, tetap tekun, dan terus bertumbuh dalam iman kami kepada Engkau. Demikian juga untuk semua umat-Mu dimanapun berada Tuhan, kami berdoa biar Engkau juga memberkati setiap jemaat Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Engkau melawat setiap mereka, Engkau yang menguatkan, yang menghiburkan, yang menolong setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan gereja kami, Gereja Betani Kelapa Gading dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami merindukan teman-teman kami yang lain boleh bergabung bersama-sama dengan kami lewat ibadah Zoom, khususnya di FA ini Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh bersama, kami boleh bersama-sama terus membangun iman kami Tuhan, sesama saudara seiman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau gerakkan hati teman-teman kami yang mungkin masih belum ikut bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau gerakkan hati mereka, beri hati yang lapar dan haus akan Engkau senantiasa, sehingga kami semua boleh bersama-sama bertumbuh melalui FA ini Tuhan, lewat pujian, penyembahan, lewat sharing firman, bahkan lewat kesaksian, lewat semua pengalaman yang kami boleh bagikan bersama-sama untuk saudara kami seiman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ini kerinduan kami, ini doa kami Tuhan. Biar semua keluarga besar jemaat Gereja Betani Kelapa Gading boleh tetap setia mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakai melalui lidah bibir hamba-Mu ini untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya kami semua boleh terus bertumbuh dan menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Nggak ada suaranya ini, nggak ada yang jawab. Shalom semuanya, dada-dada dong. Halo. Saya percaya semuanya dalam kondisi sehat. Saya percaya semuanya dalam kondisi bahagia. Itu semua karena anugerah, kebaikan, pertolongan, dan kasih setia Tuhan. Oh, di-record sama istri saya. Jadi dapat rema atau dapat di hati ya, di hati Tuhan cuman bilang pencobaanku adalah kebahagiaanku. Sampai tadi sore pun belum tahu mau menyampaikan apa, cuman kata-kata ini begitu mengena. Bahkan tadi sempat mendengar bahwa salah satu kunci daripada kebahagiaan adalah pencobaan. Nah, luar biasa, paradoks yang luar biasa ya. Pencobaan sama dengan kunci kebahagiaan. Untuk pencobaanku, kebahagiaanku. Nah, pertanyaannya adalah, ini ada gambar seorang yang berdampingan ya, menikmati indahnya dunia. Kapan ya kita jalan-jalan seperti itu ya, setelah pandemi mungkin ya. Nah, pertanyaannya di situ adalah, saya tulis, dapatkah pencobaan dan kebahagiaan duduk bersandingan? Sekali lagi, dapatkah pencobaan dan kebahagiaan duduk bersandingan? Sesuatu yang sangat susah untuk dijawab. Dan bahkan kebanyakan orang di luar sana menjawab, Pak, yang namanya orang yang sedang dicobai, orang yang mengalami pencobaan, tidak mungkin bahagia. Itu adalah pandangan orang-orang yang ada di dunia. Bahwa ketika kita sedang mengalami pencobaan, kita identik dengan yang namanya kesulitan. Di sini saya ada
bahwa ketika orang dalam pencobaan, selalu akan ada yang namanya kengerian. Ketika dalam pencobaan, selalu ada yang namanya kesulitan. Ketika dalam pencobaan, selalu ada penderitaan. Nah, di situ saya tulis, di mana ada kesulitan, tidak mungkin ada kata bahagia. Disadari atau tidak disadari, yang namanya penderitaan, yang namanya ujian, yang namanya kesulitan, itu sangat jauh dari yang namanya kebahagiaan. Tetapi kita mesti yakin, kita mesti beriman bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu dengan benar, ketika pencobaan itu terjadi karena kita melakukan sesuatu yang benar, bukan karena hawa nafsu, yakinlah bahwa ujung dari kebahagiaan itu ujung dari pencobaan itu adalah kebahagiaan kita. Saya meyakini ketika kita melakukan sesuatu, tapi kita melakukan yang benar, ternyata ada pencobaan-pencobaan di dalam kebenaran itu. Misalnya kita jujur, misalnya kita sedang menyampaikan sesuatu yang mungkin menyakiti orang lain, atau kita memberikan pertolongan, tapi membuat orang lain tidak bahagia. Yakinlah bahwa itu ujungnya adalah kebahagiaan. Ketimbang pencobaan itu karena kita buat sendiri, pencobaan itu karena hawa nafsu kita, yaitu berbeda. Pasti ujungnya juga nggak bahagia. Tetapi ketika kita meyakini bahwa pencobaan yang kita alami adalah melakukan kebenaran, pencobaan yang kita alami karena kita sesuai dengan firman Tuhan, pasti akan ada yang namanya kebahagiaan. Kita belajar dari firman Tuhan, surat Yakobus ya, di surat Yakobus 1, di situ sudah ada tuh, surat Yakobus 1 ayat 12. Surat Yakobus 1 ayat 12. Judulnya, perikopnya adalah pengujian dan pencobaan. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jelas sekali ya, bahwa orang-orang yang bertahan dalam pencobaan, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Ujungnya adalah kita menerima mahkota kehidupan. Pertanyaannya simpel. Siapa itu orang yang berbahagia? Di ayat ini bisa kita jawab. Orang yang berbahagia adalah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi, kalau kita mau berbahagia, ayo kita sama-sama bertahan dalam pencobaan. Caranya kita supaya bisa bertahan, sekali lagi saya sampaikan bahwa cara supaya kita bisa bertahan, bagaimana supaya kita bisa bertahan? Kita mesti masuk ke dalam pencobaan. Tidak akan ada yang namanya pertahanan kalau tidak ada dalam pencobaan. Kalau hidup kita enak-enak saja, tiap bulan terima gaji, tiap tahun promosi, terus penghasilannya bertambah, anak-anaknya sehat semua, misalnya tidak pernah sakit, keluarganya bahagia, minta ini dituruti, minta ini dipenuhi, minta jalan-jalan dipenuhin, minta bakso juga langsung datang 10 bungkus. Itu namanya luar biasa. Itu namanya rezeki nombok lah, istilahnya begitu ya. Pak Eli nggak usah ketawa Pak Eli gitu ya. Nah, tetapi rada sulit ketika orang itu sedang bertahan dalam pencobaan. Jadi siapa itu orang yang berbahagia? Orang berbahagia adalah orang yang bertahan. Bertahan dalam apa? Bertahan dalam pencobaan. Jadi ketika kita dalam pencobaan, supaya kita bisa berbahagia, kita mesti bertahan. Jangan menyerah. Jangan kita menolak pencobaan. Jangan kita malah bersungut-sungut. Jangan kita berkeluh kesah. Tapi ayo, mari kita sama-sama bertahan dalam pencobaan. Karena apa? Di ayat 1, di Yakobus 1, di ayat yang kedua, bilang seperti ini jelas firman Tuhan. Jadi sebenarnya dengan membacakan ayat ini, sudah nggak perlu dilanjutkan sharing firman-nya, karena sudah clear ya. Yakobus 1 ayat 2-4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai
berbagai pencobaan. Kira-kira pencobaannya satu apa dua ya kalau kata-kata berbagai-bagai pencobaan? 1, 2, kalau Kansa, 3, 4, 5, 6, sampai 10 ujung-ujungnya. Biasanya begitu. Berbagai-bagai dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya, tidak cuma 1, 2, 3 pencobaan. Semakin banyak pencobaan, kita diminta untuk berbahagia. Anggaplah suatu kebahagiaan, diminta untuk selalu berpikir positif, bahwa ketika kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, itu kita sedang menuju kebahagiaan. Kenapa? Seperti yang saya bilang di awal lagi, kalau kita melakukan sesuatu yang benar, melakukan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, tetapi kita masuk ke dalam pencobaan, ujungnya pasti kebahagiaan. Berbeda ketika kita memang salah kita, dosa kita, hawa nafsu, pencobaan itu karena hawa nafsu kita. Ya, itu rada susah kita ngomong kebahagiaan. Nah, sebenarnya di ayat ini juga jelas bahwa yang namanya pencobaan itu salah satu ditujukan untuk ujian terhadap iman kita. Jadi kita dicobai atau kita masuk dalam pencobaan itu menguji iman kita, seberapa besar iman kita, seberapa luar biasa iman kita. Kita masuk ke dalam pencobaan supaya apa? Supaya menghasilkan ketekunan. Di situ sudah jelas. Nah, kita masuk dalam pencobaan supaya apa? Supaya memperoleh buah yang matang. Jadi buah yang matang itu tidak instan. Cenderung dunia saat ini itu butuhnya instan. Tidak mau masuk ke dalam proses. Sekali lagi saya menganggap sebuah proses, karena proses itu penting. Buah yang enak biasanya adalah buah yang mengalami proses. Sama, pencobaan yang ujungnya bahagia adalah pencobaan yang mengalami proses. Karena prinsipnya pencobaan itu proses. Kalau ada orang yang tidak mau diproses, ya jangan minta bahagia gitu loh. Kalau ada orang yang nggak mau masuk ke dalam pencobaan, ya jangan menuntut bahagia. Bahkan ada yang bilang mie instan pun butuh proses. Ya, mie instan yang katanya cuma 5 menit jadi ya tetap butuh proses. Artinya kalau mau mendapatkan sesuatu yang enak, ayo kita sama-sama siap, kita sama-sama bertahan dalam pencobaan. Dan ujungnya ketika iman kita sudah diuji, kita menghasilkan ketekunan, kita memperoleh buah, kita akan menjadi manusia yang sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Nah, pertanyaannya adalah begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Beranikah kita merubah paradigma kita, atau beranikah kita merubah mindset kita, beranikah kita merubah pola pikir kita, bahwa krisis adalah berkat, bahwa pencobaan adalah kebahagiaan. Firman Tuhan itu nggak pernah salah, paradoks ya. Dua hal yang punya makna berbeda, tetapi faktanya ada. Orang merasa bahwa pencobaan itu kesulitan itu pencobaan. Proses itu nggak enak, ngeri pencobaan itu. Tetapi di firman Tuhan, pencobaan itu kebahagiaan. Sama halnya ketika kita bilang bahwa krisis adalah berkat. Dalam arti krisis karena kita sudah melakukan firman Tuhan ya. Mari paradigma kita punya paradigma firman Tuhan bahwa ketika kita sedang masuk dalam pencobaan, kita sebentar lagi mengalami berkat. Ketika kita masuk dalam pencobaan, kita sebentar lagi akan mendapatkan kelimpahan. Nah, ujungnya pasti kelimpahan, karena nanti ada firman Tuhan ya, pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa. Yang kedua, tadi yang saya sampaikan bahwa beranikah kita tetap melakukan kebenaran itu, dalam arti kebenaran firman Tuhan saat kita sedang diserang dan dirugikan oleh orang lain. Nah, yang saya maksud ini, pencobaan-pencobaan karena kita melakukan kebenaran, itu ujungnya pasti bahagia. Tapi ketika pencobaan itu karena hawa nafsu kita, rada susah ya. Tapi mari kita merubah paradigma kita bahwa krisis adalah berkat, pencobaan adalah kebahagiaan. Kebenaran akan selalu saya lakukan ketika saya diserang ataupun dirugikan orang lain. Nah, ayo ada statement yang luar biasa, let your battle makes you better, not bitter. Maksudnya apa? Mari
dengan tantangan yang ada, dengan masalah yang ada, jadilah lebih baik, bukan menjadi pahit dan hancur. Setiap orang pasti punya pencobaan yang berbeda. Setiap orang pasti punya masalah yang berbeda. Bahkan setiap orang pasti punya proses yang berbeda. Tapi dengan proses yang berbeda itu, dengan proses yang satu sama lain punya uniknya sendiri-sendiri, mari kita menjadi lebih baik, bukan malah menjadi pahit dan hancur. Kenapa kok bisa menjadi pahit dan hancur? Biasanya mindset kita, pola pikir kita. Karena ketika kita masuk dalam pencobaan, kita menganggap Tuhan nggak adil. Ketika kita masuk dalam pencobaan, kok aku malah dikasih ujian, kok malah aku yang adalah bersungut-sungut. Tapi ketika respon hati kita benar, ketika mindset kita benar, itu tidak akan menjadi pahit, itu tidak akan menjadi hancur, itu bakalan menjadi lebih baik. Bahwa kebahagiaan, bahwa pencobaan adalah kebahagiaan itu adalah benar. Nah, ada firman Tuhan bahwa ketika kita masuk dalam pencobaan, salah satu cara yang paling gampang adalah cuma percaya. Ketika kita masuk dalam pencobaan, karena kita melakukan kebenaran, karena kita sudah sesuai dengan firman Tuhan, mari kita sama-sama percaya. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang punya beriman, itu sama dengan orang yang berpengharapan. Karena imanlah kita bisa berpengharapan. Jadi ketika kita berada dalam pencobaan, mari kita terus berpengharapan. Ketika kita dalam pencobaan, mari kita terus berharap sama Tuhan. Di Yeremia 29 ayat 11 jelas ngomong bahwa rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, kalau ada pencobaan apapun itu, pencobaan yang katanya berat, padahal tidak ada pencobaan yang berat ya. Pencobaan yang katanya sadis, pencobaan yang katanya ngeri, pencobaan yang katanya luar biasa. Mari kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Nah, Pak firman ini nggak cukup buat menjawab dalam kita menghadapi kehidupan. Ketika kita merasa bahwa pencobaan ujungnya pasti bahagia, ini cuma prosesnya aja, cuma kita jalanin aja. Tapi karena kita tahu kita melakukan kebenaran, percayalah bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Dan kita sepakat, kita mengamini firman Tuhan yang terkenal di Roma 8 ayat 28, bahwa pencobaan apapun itu, peristiwa yang mungkin menyakitkan, peristiwa yang mungkin membuat kita berduka, peristiwa yang mungkin membuat kita bersedih, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ketika kita sedang melakukan kebenaran, ketika kita sudah mengasihi Tuhan, jangan khawatir, don't worry, nikmati proses Tuhan, enjoy-lah proses Tuhan. Karena apa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi mari ketika kita dalam pencobaan, kita percaya. Percaya artinya kita berpengharapan. Pengharapan terhadap rancangan Tuhan, pengharapan terhadap rencana Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Next. Yakinlah bahwa proses itu biasa. Artinya apa? Yakinlah bahwa pencobaan itu tidak ada yang sulit. Pencobaan itu tidak ada yang susah. Pencobaan itu mudah. Pencobaan itu biasa. Mari sama-sama katakan, proses itu biasa. 2, 3. Proses itu biasa. Matius 11 ayat 29 ayat 30 jelas bilang, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Jadi proses yang kita alami, yang mungkin kita masuk dalam pencobaan yang katanya, waduh dahsyat pencobaannya, waduh berat banget. Firman Tuhan jelas bilang, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan ditegaskan lagi, diteguhkan lagi di firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa.
firman Tuhan tidak bilang pencobaan yang luar biasa. Yang apa? Yang tidak pernah melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan yang menarik, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi ketika masuk dalam pencobaan itu tidak akan pernah lebih daripada kekuatan kita. Dan ketika kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi proses itu biasa. Saya sempat pernah membaca ya di 2 Korintus 11 itu tentang kurikulum vitae-nya Paulus. Kurikulum vitae-nya Paulus ya. Menurut saya, pencobaan yang dialami Paulus itu pencobaan yang dahsyat, pencobaan yang sangat sangat mengerikan lah istilahnya begitu. Tetapi jelas firman Tuhan bilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Jadi pencobaan Paulus pun itu pencobaan biasa, pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kan Tuhan memberikan jalan keluar. Ini saya coba bacakan ya, enggak saya tampilkan di situ. Kurikulum vitae-nya Paulus itu pertama, dia sering dipenjara, sering didera di luar batas kemanusiaan, sering dalam bahaya maut, 5 kali disesah orang Yahudi, kurang lebih 40 sampai 1 pukulan. Jadi 5 kali disesah orang Yahudi, kurang lebih masing-masing 40 pukulan. 3 kali didera, pernah 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami kapal karam, 1 hari 1 malam terkatung-katung di laut. Bahaya dalam perjalanan. Banjir, penyamun, dimusuhi oleh pihak-pihak orang Yahudi dan bukan Yahudi, dimusuhi oleh pihak-pihak saudara-saudara palsu. Itu pencobaan-pencobaan yang dialami Paulus. Yang menurut saya 1 malam terkatung-katung di laut itu sudah luar biasa. Tapi firman Tuhan bilang bahwa pencobaan itu biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia dan tidak melampaui kekuatanmu. Menariknya adalah ketika ada pencobaan selalu diberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi omong kosong ketika ada orang bilang saya nggak kuat menghadapi pencobaan ini. Omong kosong ketika ada orang bilang waduh Tuhan lepaskanlah berat banget dan sebagainya. Tuhan jelas pasti memberikan pencobaan sesuai dengan kemampuan kita dan memberikan jalan keluar. Ayo bertahan, tunggu waktunya Tuhan. Pasti kita akan menemukan kebahagiaan. Nah, ini saya sampaikan kemarin di mana? Di Tunas ya. Bahwa ketika kita masuk dalam fase pencobaan itu lama atau cepat, kadang-kadang tergantung dari respon dan sikap hati kita. Kalau kita mau pencobaan itu cepat, ya ayo mulai punya respon hati yang benar. Salah satu respon hati yang benar ya percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan, ada sesuatu yang baik di balik pencobaan ini. Ini adalah sesungguhnya menuju rancangan damai sejahtera. Dan pencobaan ini adalah pencobaan biasa, pasti ada jalan keluar. Nah, ada 2 hal, saya cepat, sebentar lagi selesai, proses yang harus dihadapi. Proses yang harus dihadapi biasanya ada yang pertama ditarik keluar dari zona nyaman. Sekali lagi, tidak ada yang namanya pertumbuhan di dalam zona nyaman. Sebaliknya juga begitu, tidak akan ada zona nyaman di dalam pertumbuhan. Jadi kalau orang mau bertumbuh, kalau orang mau bahagia, kalau orang mau berkembang, ya harus keluar dari zona nyaman. Harus mau diproses untuk keluar. Contohnya Yusuf, Ayub. Jelas mereka keluar dari prosesnya, mereka keluar dari pencobaannya. Kita sama-sama tahu lah Yusuf mulai dari dibuang dan sebagainya sampai menjadi Perdana Menteri. Bagaimana Ayub diuji. Awalnya diizinkan sama Tuhan karena iblis mau mencobai. Tapi mereka, Yusuf, Ayub berhasil keluar dari zona nyaman. Tapi ada juga yang kedua. Proses yang harus dihadapi ketika masuk dalam fase pencobaan adalah melangkah keluar dari zona nyaman. Kayaknya Kaleb. Kaleb itu dia tidak ditarik keluar seperti Yusuf ya. Yusuf seakan-akan ditarik keluar oleh Tuhan. Tetapi Kaleb adalah salah satu contoh yang keluar dari zona nyaman. Sekali lagi saya bilang bahwa tidak akan pernah ada pertumbuhan, tidak akan pernah ada kesuksesan di dalam zona nyaman. Demikian pula sebaliknya. Zona nyaman tidak akan masuk ke dalam pertumbuhan. Yosua 14 ayat 20,
Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi Kaleb adalah salah satu contoh ketika menghadapi proses, dia melangkah keluar dari zona nyaman. Mari, apapun proses kita, entah itu kita ditarik keluar, entah itu kita melangkah keluar, yakinlah bahwa pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Yakinlah bahwa Allah turut bekerja dalam proses pencobaan kita. Yakinlah bahwa Allah sedang memberikan jalan keluar terhadap pencobaan kita. Nah, hidup adalah perjuangan yang indah. Jadi akan menarik, akan dinamikanya luar biasa ketika hidup ini penuh perjuangan. Kalau hidup itu datar, hidup itu tidak pernah masuk dalam fase pencobaan, buat saya tidak menarik. Tapi bersyukur semakin saya jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan yang mungkin karena kebenaran, kita akan banyak menemukan kebahagiaan-kebahagiaan. Mari jalani hidup ini dengan penuh perjuangan. Nah, dengan perjuangan itu kita akan mendapatkan yang namanya keindahan. Hidup adalah perjuangan yang indah. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa pencobaan atau prosesnya Tuhan itu bukti kasihnya Tuhan loh. Ketika kita masuk dalam fase pencobaan, itu bukan kita ditinggalkan Tuhan. Itu bukan kita dibiarkan sama Tuhan. Tetapi pencobaan atau proses itu adalah bukti kasihnya Tuhan kepada kita. Loh, luar biasa ya, kok ada anak dipukulin tapi artinya orang tua senang. Ya memang benar. Kadang-kadang ketika anak itu dipukulin, orang tuanya itu ngajarin dia tentang keselamatan. Kamu jangan ke situ, nanti bahaya, nanti kamu ketabrak dan sebagainya. Apa anak dimarahi supaya anak itu tahu bahwa orang tuanya itu peduli, orang tuanya itu sayang. Di Ibrani 12 ayat 5-7, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihaninya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi, kalau kita memang diakui Tuhan sebagai anak, kita harus siap diajar. Karena memang Tuhan sendiri yang berfirman, Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi, mari kita mempercayai bahwa proses atau pencobaan yang kita alami itu adalah bukti bahwa Allah sedang mengasihi kita. Bukti bahwa Allah sedang mengajar kita, bukti bahwa Allah sedang memberitahu kita, menguji iman kita supaya kita tetap bertahan kepada firman Tuhan. Yang terakhir, bahwa kita bisa menjalani semuanya sesuai dengan firman Tuhan, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nggak usah khawatir, sekali lagi saya sampaikan bahwa nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah berkecil hati, nggak usah bersungut-sungut, nggak usah marah sama Tuhan ketika kita masuk fase dalam pencobaan. Sebentar lagi pencobaanmu itu akan menjadi kebahagiaanmu. Sekali lagi, siapa orang itu yang berbahagia? Orang berbahagia adalah orang yang bisa bertahan di dalam pencobaan. Nah, ketika dia tahan uji, dia akan menerima yang namanya mahkota kehidupan. Ya, sekian karena waktunya sudah habis. Mari kita sama-sama tutup dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, karena kami anak-anak yang Kau sayangi, karena kami anak-anak pilihan-Mu, sehingga ketika kami masuk dalam fase pencobaan pun, kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami bisa bertahan dalam pencobaan, kami orang yang berbahagia. Dan kami pun sadar, kami pun tahu bahwa ketika kami dalam pencobaan, kami yakin bahwa itu termasuk dalam rancangan Tuhan. Itu termasuk dalam kendali Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera
tidak akan mencelakakan kami, Tuhan. Dan kami juga meyakini bahwa pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa, tidak pernah melebihi kekuatan kami. Dan kami sungguh bersyukur punya Allah yang selalu memberikan jalan keluar terhadap pencobaan kami. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami meyakini bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau Tuhan, yang selalu memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih, kami mengamini bahwa pencobaan yang kami alami berakhir menjadi kebahagiaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Bentar, istri saya masih cuci tangan. Ini ada yang mau kesaksian? Mama Abel? Ada yang mau disaksikan? Ya. Saksiannya Ulang Pak tahun. Daud. Yang ulang tahun papanya Abel. Ayo, ada yang mau disaksikan? Ya boleh. Mama Abel? Sekarang lagi banyak Di-unmute dong. Kalau mau ngomong di-unmute. Oke, Bu Linda. Yang lain, Pak, yang lain. Silakan. Oh, yang lain. Yang lain. Aku itu ya. Oke. Ada yang mau kesaksian? Ya, mungkin ada yang mau merespon firman hari ini untuk kita juga sama-sama mendapat berkat yang sama. Ya, coba tadi Pak ditanyakan judulnya tadi apa? Pencobaan membuat kita bahagia. Pencobaanku, kebahagiaanku. Pencobaanku, kebahagiaanku. Ya, oke. Pencobaanku, kebahagiaanku. Ada yang mau sharing nggak? Atau merespon daripada firman hari ini? Oke, cukup ditutup saja Pak Didik. Kita sharing aja. Silakan. Kok sunyi saja Malam Kudus? Penyertaan Tuhan di dalam ibadah FA kami pada malam hari ini, Tuhan sudah menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan pada malam hari ini merupakan pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu juga yang kami sudah dengar. Biarlah kami memahami bahwa di saat kami mengalami pencobaan di dalam kehidupan kami menyadari bahwa itu adalah suatu kebahagiaan yang akan kami dapatkan kalau kami terus ada kuat di dalam pencobaan-pencobaan yang kami alami Tuhan. Biarlah ini Tuhan, kami bisa memahami semua, mengerti bahwa semua yang Tuhan izinkan adalah kebahagiaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, teruslah berkati hamba-Mu Pak Didi yang sudah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Diberkati di dalam kesehatan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bahkan apa yang menjadi impian di dalam kehidupan hamba-Mu Pak Didi, biarlah semuanya itu tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat setiap kami Tuhan yang sudah mengikuti FA pada malam hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah seluruh keluarga yang sudah mengikuti FA pada malam hari ini juga diberkati di dalam kesehatan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bahkan apa juga yang menjadi impiannya selama ini Tuhan, Tuhan juga genapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan terus akan mempertemukan kami di pertemuan ibadah-ibadah yang selanjutnya yang ada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mempertemukan kami dengan kesehatan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang malam hari ini Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya.
Biarlah kasih damai sejahtera Tuhan terus nyata melimpah di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tetap Amin. semangat, tetap berdoa, tetap berjuang, tetap baca firman.